Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudu ataukah tidak. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang dibawakan oleh Syekh Taufik Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan bahwasannya pendapat jumhur ahli ilmi, pendapat mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwasannya menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Namun di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan disunnahkan berwudu bagi yang menyentuh kemaluan. Kemudian kita juga kemarin telah membaca keterangan hukum seorang wanita menyentuh farjiha, menyentuh kemaluannya. Apakah membatalkan wudu? Ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang sahih ya, juga membatalkan wudu. Sekarang kita masuk pada al-mas'alatu tsalitsah. Masalah yang ketiga, massu halqatid dubur lil mutawaddi. Hukum menyentuh halqatid dubur lil mutawaddi. Hukum menyentuh lingkaran dubur bagi orang yang sudah berwudu. Faham maksudnya? Hukum menyentuh lubang dubur. Fihi khilafun bainal ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Famadhhabul malikiyah wadh-dhahiriyah wa riwayah li Ahmad anna man massa duburahu aw dzakarahu min dzakarin aw unsa anna wudu'ahu la yantaqid. Pendapat pertama yaitu pendapat Malikiyah dan Zahiriyah, serta salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad. Mereka mengatakan bahwasannya orang yang menyentuh dubur, baik laki-laki atau perempuan, wudunya la yantaqid, tidak batal. Itu pendapat pertama. Pendapat siapa ini? Malikiyah, Zahiriyah, kemudian riwayah li Imam Ahmad. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man massa dzakarahu falyatawadda. Karena riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan man massa dzakarahu. Siapa yang menyentuh zakar, falyatawadda, hendaklah dia berwudu. Fakhussa az-zakaru. Pada hadis ini dikhususkan az-zakar. Zakar itu ya kemaluan. Ya enggak? Jelas? Namun ada hadis lain yang menyebutkan dengan lafaz farj. Bagaimana komprominya? Terus bagaimana maknanya? Wa ma jaa an Amr ibn Syu'aib an abihi an jaddihi. Adapun riwayat yang datang dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ayyuma rajulin massa farjahu falyatawadda.
Ada riwayat dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, ini riwayat sanad yang sahih. Siapapun rajul, ini laki-laki ya, yang menyentuh farjahu, farjinya dia, falyatawadda, hendaklah dia berwudu. Lafaz al-farji, falafzul farji amun fayashmalud dubur wa zakar. Lafaz al-farji itu lafaz yang umum, mencakup ad-dubur wa zakar. Lakin akan tetapi qad ja'at ahadits, datang hadis-hadis bayyanat annal murada fil farji huna az-zakar khassatan. Namun ada hadis-hadis lain yang menjelaskan maksud dari lafaz al-farju huna adalah az-zakar secara khusus. Kama fi hadithi Busrah, sebagaimana dalam hadis Busrah. Ya ikhwan, dalam hadis Busrah disebutkan apa? Man massa zakarahu. Ya, sehingga lafaz hadis ayyuma rajulin massa farjahu, siapapun laki-laki yang menyentuh farjinya dia. Apa makna farji di sini? Lafaz al-farji itu umum, mencakup az-zakar yaitu al-qubul, mencakup juga ad-dubur, lubang dubur. Namun kata Syekh Taufiq, hadis-hadis yang lain menjelaskan, menafsirkan makna al-farji adalah az-zakar. Sebagaimana hadis Busrah bintu Safwan, Rasul mengatakan man massa zakarahu falyatawadda, siapa yang menyentuh zakarnya hendaklah dia berwudu. Wali annal asla baqa'ut thaharah, hukum asal ya, tetapnya thaharah, itu hukum asal. Ketika seseorang berwudu, hukum asal dia suci. Fala turfa'u illa biyaqinin, maka thaharah tidak akan bisa terangkat kecuali dengan keyakinan. Itu diambil dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Al-aslu ala ma kana alaihi, hukum asal dikembalikan kepada apa yang dia berada pada atasnya. Berada di atas thaharah, maka kembalikan kepada hukum asal. Fala turfa'u illa biyaqinin min nassin zahirin au ijma'in, maka tidak bisa thaharah tersebut terangkat kecuali dengan keyakinan, baik berupa nas yang zahir atau ijma'. Wadih? Jelas ya? Ini pendapat yang pertama. Mereka mengatakan kalau nyentuh dubur tidak batal wudunya. Wa madzhab Syafi'i, sedangkan mazhab yang kedua, mazhab Syafi'i wal mazhab 'inda al-Hanabilah, dan salah satu mazhab dari mazhab Hanbali, annal wudu yantaqidu lidukhulihi fi umumi qawlihi ayyuma rajulin massa farjahu falyatawadda. Pendapat kedua dari pendapat mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali, mereka mengatakan wudu itu bisa batal. Kenapa? Karena masuk pada keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin massa farjahu falyatawadda. Laki-laki manapun yang menyentuh kemaluan hendaklah dia berwudu. Wa dzikru dzakari min dzikri ba'di afradil 'am. Nah, di sini kata Syekh Taufiq, penyebutan zakar, kemaluan ya, zakar itu artinya kemaluan. Penyebutan zakar min dzikri ba'di afradil 'am, termasuk pada bab
penyebutan sebagian afrodul am. Masuk pada bagian penyebutan sebagian afrodul am. Afrod itu person. Maksudnya apa? Menyebutkan sebagian dari person-person yang umum. Walaisal gharadu at-takhsis wa huwal aqwa. Dan pengkhususan al-farji atau pengkhususan penyebutan zakar itu bukan tujuannya taksis. Kata Syekh Taufik, ini pendapat yang lebih kuat. Sehingga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Taufik Al-Ba'dani Abu Malik apa? Pendapat yang kedua, menyentuh dubur membatalkan wudu. Kenapa? Masuk pada keumuman hadis ayyuma rajulin massa farjahu falyatawaddo. Masuk pada keumuman hadis Nabi SAW mengatakan siapapun ar-rajul laki-laki yang menyentuh farjinya dia. Lafaz farji itu umum, mencakup dubur dan kubul. Difahami? Adapun hadis yang menyebutkan lafaz zakar itu cuma dalam bentuk apa? Penyebutan sebagian dari ba'du afrodil am. Bukan tujuannya apa? Pengkhususan. Difahami? Semua antum tullabul ilm santri bukan? Ya, santri. Ketika ana mengatakan, ya, Farhan makan sana, ya, atau Farhan kerja bakti sana. Ini apakah yang diinginkan? Cuma Farhan sendiri kerja bakti, ataukah yang diinginkan semuanya? Di sini gambarnya seperti itu, yang diinginkan semuanya. Ya, itu maksudnya. Ketika Rasul menyebutkan man massa zakarahu, zakar itu masuk pada lafaz al-farj. Jadi gini, ada lafaz yang umum itu al-farju. Al-farju. Nah, dalam al-farju ini mencakup az-zakar, mencakup ad-dubur. Difahami? Nah, ketika disebutkan ada lafaz menyebutkan man massa zakarahu, ada lafaz yang menyebutkan man massa farjahu, siapa yang menyentuh farj. Maka ketika disebutkan man massa zakarahu, bukan yang diinginkan adalah pengkhususan, tapi yang diinginkan adalah penyebutan person, cabang dari makna al-farju. Difahami? Sehingga kesimpulannya yang dikuatkan oleh Syekh Taufik, menyentuh dubur membatalkan wudu. Bagaimana contoh gambarannya? Misalkan antum Fahrul ya. Fahrul. Antum berwudu. Sudah wudu, kemudian antum punya ponaan antum pengen ya, pengen antum sentuh itu duburnya dia, membatalkan wudu ataukah tidak? Nah, ini masuk menyentuh duburnya orang lain ya, sama dengan menyentuh kemaluan orang lain. Itu disebutkan di keterangan yang nanti akan kita baca. Atau gambarannya ketika antum sudah berwudu, entah ngapain antum nih ya, pegang-pegang dubur ya, jijik ya, ngapain? Kemudian faedah berikutnya, al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat, hukmu masil farji bihailin, hukum menyentuh al-farj. Menyentuh al-farj, apa al-farj? Tadi ya, mencakup dubur dan kubul, mencakup depan dan belakang. Bihail, tapi dengan pengalas, penyekat, misalkan pakai sarung tangan. Jumhur ahli ilmi,
ala annal wudu la yantaqid. Menurut jumhur, wudu tidak batal. Menurut jumhur, wudu tidak batal. Innama yantaqid al-wudu idza kana al-massu biduni ha'il. Wudu itu batal apabila menyentuhnya dengan tanpa ha'il, tanpa penyekat, tanpa alas. Jadi menurut jumhur, kalau Farhan antum garuk-garuk sudah wudu, ya gatel kayaknya, garuk-garuk antum, tapi di luar sarung, di luar celana, batal apa enggak? Enggak batal. Itu menurut jumhur. Wa dzalika lima rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa ghairuhuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ada hadisnya riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi." Apabila salah seorang dari kalian menggerayangi kekemaluannya, walaisa bainahuma ha'ilun wala hijab, dan tidak ada antara tangan dia dan kemaluannya penyekat atau pembatas, falyatawadda, hendaklah dia berwudu. Nah, ini hadis tafsir menjelaskan lafaz man massa dzakarahu, siapa yang menyentuh kemaluannya. Ini kan lebih umum, bisa jadi ada alas, bisa jadi tidak ada alas. Namun dijelaskan tafsirnya pada hadis Abu Hurairah riwayat Ahmad ini tadi, Rasul menyebutkan walaisa bainahuma sitrun wala hijab, yaitu seseorang yang menyentuh kemaluannya tatkala tidak ada penghalang, tidak ada penyekat atau alas. Kata Rasul, falyatawadda, hendaklah dia berwudu. Difahami dari sini, ini namanya mafhum mukhalafah. Difahami dari sini, berarti kalau seandainya seseorang menyentuh kemaluan dengan penyekat, dengan adanya alas, sarung tangan atau yang semisalnya, atau di luar sarung, di luar celana, maka wudhunya tidak batal. Kenapa? Karena ada alas, tidak bersentuhan kulit ketemu kulit. Ingat ya ikhwan, faedah yang kita sampaikan kemarin, maksud yang disebutkan oleh para ulama menyentuh kemaluan yang membatalkan wudhu adalah menyentuh dengan tangan, dengan telapak tangan ini tadi. Difahami? Hadis ini wa isnaduhu hasanun. Hadis ini sanadnya hasan. Faqayyada intiqadul wudu bimasil farji biduni ha'il. Di sini Rasulullah SAW mentakyid batalnya wudu dengan menyentuh kemaluan itu tatkala tanpa penghalang atau penyekat. Difahami? Di sini Rasul mentakyid, Rasul menjelaskan batalnya wudu kalau tanpa penyekat atau penghalang. Jelas? Nyambung ya ikhwan? Kemudian masalah yang berikutnya, al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, masu farjis sabi, hukum menyentuh farjus sabi, farji as-sabi. Ketika disebutkan lafaz al-farji mencakup apa? Zakar dan dubur. Kok bisa seseorang menyentuh kemaluan anak kecil atau duburnya anak kecil? Mungkin saja Firhan mau ke masjid, ini anaknya istrinya minta, Bang Farhan ceboi, ini enggak, ceboi lah Farhan, batal enggak wudunya? Pernah enggak antum nyeboi ponaan Farhan? Pernah? Ya, Rio pernah. Nah, berarti kan memungkinkan ya kita nyeboi ponaan kan? Nah. Mazhabul Malikiyah wal Zahiriyah, mazhab Malikiyah dan Zahiriyah, annal wudu la yantaqid, wudu tidak batal katanya. Menyentuh kemaluan anak-anak itu tidak batal. Lianna aktsarul ahadits ja'at muqayyadatan bi farjil insani nafsihi. Dikarenakan banyak hadis-hadis itu
datang menjelaskan, mentakyid itu kemaluan dia sendiri. Difahami? Karena dengan lafaz man massa zakarahu, siapa yang menyentuh zakarahu, hu kembali ke siapa? Kembali ke man, berarti kembali ke fa'il, pelakunya kan? Difahami? Siapa yang menyentuh kemaluannya? Kemaluan pelaku, kemaluan dia sendiri. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man massa zakarahu falyatawadda. Rasul mengatakan apa? Siapa yang menyentuh zakarahu, zakarnya dia, falyatawadda, hendaklah dia berwudu. Wa qala aidan, Rasul juga mengatakan ayyuma rajulin massa farjahu hu falyatawadda. Siapapun yang menyentuh farjinya dia, hu kembali ke siapa? Rajul. Wa madama annal illahuna ghairu zahirah, selama illahnya tadi masih tidak nampak jelas, apa sih illah yang menyebabkan batalnya wudhu? Tidak jelas illahnya. Bisa jadi illahnya ta'abbudi, bisa jadi illahnya tadi dikarenakan bisa membangkitkan syahwat, atau bisa jadi illahnya dikarenakan itu tempat kotoran, najis. Maka illahnya tatkala belum jelas, fala yata'adda al-hukmu ila ghairihi, maka hukum tersebut tidak bisa menulari kepada yang lain. Difahami? Jelas? Jadi hukumnya tidak bisa pindah ke orang lain, sehingga khusus bagi yang menyentuh kemaluan dia sendiri. Wa madzhabu Syafi'iyah wal Hanabilah annal wudu' yantaqid. Namun menurut pendapat Syafi'iyah dan mazhab Hanbali, wudu batal. Nah, jadi pendapat kedua, misalkan antum wandi, ceboi ponaan antum, dia kencing, dia pipis, antum ceboi, menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah wudunya batal. Kenapa? Li'annahu zakarun adami muttasilun bihi, dikarenakan itu kemaluannya Bani Adam, nyambung dengan Bani Adam tadi. Difahami? Wa tafriq fil hukmi bainal mutamathilat ghairu sa'irin. Ya. Wa tafriq membedakan hukum antara perkara yang sejenis itu ghairu sa'irin, tidak dibolehkan. Difahami? Gambarannya, pendapat kedua ini gini. Ini kemaluan anak kecil. Anak kecil ini insan bukan? Insan. Ini ada nyambung dengan badan dia, nyambung. Difahami? Atau kemaluan orang lain. Contoh gambaran. Misalkan antum punya istri Farhan. Istrinya antum maaf menyentuh kemaluannya, batal apa tidak? Ya enggak? Sekarang antum menyentuh kemaluan istri antum, misalkan ya, ini contoh, batal atau tidak? Dia sendiri, barangnya dia, punyanya dia, itu saja batal, apalagi ini barang orang lain. Difahami itu? Jelas? Wa hadzal qaul as-sah, pendapat ini lebih sahih. Ingat, ini ada masalah khilaf ya di kalangan para ulama. Ya. Jadi yang lebih afdol, kalau antum menceboi ponaan antum pipis, dia kencing, antum ceboi, yang afdol setelah antum ceboi, antum berwudu. Itu yang afdol. Ya, keluar dari khilaf ulama ini tadi. Jelas? Jadi kita ikuti saja yang lebih afdol. Jelas, nyambung? Sebagian para ulama juga membahas, apa yang dibahas oleh mereka? Apa hukum menyentuh kemaluan hewan? Ya, bahkan mereka bahas seperti itu, kemaluan hewan. Misalnya, itu si Rio mau sholat Id, bawa kambing dia. Itu Wendy di belakang kambing, sama dia dimainin sama dia. Si Rio depan narik sapi,
Wendy di belakang mainin itu biji sapi itu tadi, batal apa tidak? Jawabannya di situ ada khilaf di kalangan para ulama. Allah alam, kalau anak pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan tidak batal, ya, tidak batal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, ya. Selesai pembahasan menyentuh kemaluannya. Hal khulasa membatalkan wudu. Masih ada waktu, kita lanjutkan pelajaran nasi wal mansukh, ya.